Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Tama-tama kita membaca puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah ubudiyah ilahiyah kita pada Allah SWT. Salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu pada subuh kali ini. Alhamdulillah, tabarakallah, sahabat kita, teman kita, Al-Ustadz, kalau dipanggil dengan Bang Fi'i, semoga rangkaian pundi-pundi amal yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh ngopi ngobrol perkara iman rahimakumullah. Saya ingat dengan mahfuzat ya, syair Arab itu. Jadi unzur maqala wala tanzur man qala. Ini harus kita perhatikan di dalam hati kita. Jadi jangan melihat siapa yang berbicara, tetapi dengarkan, lihat apa yang ia akan sampaikan. Dan ini selalu dilakukan oleh para ulama, para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita terdahulu. Dalam menuntut ilmu, dia tidak melihat kepada saya seorang guru besar, tetapi siapapun yang akan menyampaikan itu, memberikan nasihat itu, tabarakallah, guru tersebut langsung menganggap orang itu sebagai guru. Mari sama-sama untuk berkahnya acara kita pada kajian subuh ini, mari kita buka majelis ilmu dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bang Fi'i untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama. Pada Al-Mukarram Ahmad Syafi'i, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala amridi wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad faqalallahu fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'budihi hasanah al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada dan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam jasmani serta rohani kita dapat sholat subuh berjamaah di masjid tercinta kita ini, yaitu Masjid Panorama Residen. Dengan wasilahnya, dengan pertolongannya, dengan doa dan sebagainya, kita dapat bersama-sama berkumpul untuk pada pagi hari ini ba'da subuh, yaitu kajian ngopi ngobrol perkara iman. Itu adalah lebih baik kita itu menuntut ilmu daripada kita itu sesuatu yang lainnya adalah perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Duduknya menuntut orang yang ilmu, jangan sambil tidur mendengarkan saja, itu sudah mendapat pahala. Insya Allah apa yang kita niatkan pada pagi hari ini, semoga ganjarannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrillah. Terima kasih kepada jajaran DKM, khususnya kepada Ketua Bagian Ubudiyah, yaitu Bapak Ustadz Yulmar, telah mengundang saya untuk memberikan kajian pada subuh Ahad ini. Alhamdulillah sudah mempersiapkannya, dan terima kasih kepada Ketua DKM, wakilnya dan sebagainya
dan juga tidak rasa ta'zim saya dan hormat saya kepada para ustadz-ustadz yang lainnya, tak terkecuali yang pada hadir bapak-bapak sekalian di tempat yang mulia ini. Adapun saya memberi kajian adalah temanya menekankan saat kita membaca basmalah secara syariat ataupun sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu banyak kita pada kebiasaan-kebiasaan kita, pada kegiatan atau aktivitas ataupun yang kita lakukan pada sehari-hari kita itu suka lupa, suka terlewatkan. Sekecil apapun adalah semuanya ibadah yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu lupa daratan. Semua yang kita lakukan itu kadang-kadang terlewatkan dengan kesibukan, dengan keasikan kita, dengan sindrom ataupun fenomenanya. Ya baik Pak Ustaz Haji Aan untuk berangkat untuk mengantarkan anaknya yang ke pondok pesantren, semoga lancar, sukses ya Pak ya. Semoga selamat di jalan dan kembali ke Panorama Residen. Barakallah. Oleh karena itu kepada kita untuk tidak lupa membaca basmalah ini pada tempat-tempat yang disunahkan ataupun disyariatkan. Adapun yang pertama adalah di dalam syariat ini membaca basmalah itu pada tempat-tempat tertentu ataupun pada kita melakukan aktivitas. Baik bapak-bapak sekalian, ya. Kadang-kadang orang itu ataupun yang awam ataupun yang belum tahu ilmunya itu kita kasih tahu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada sanak famili kita ataupun sebagainya. Jangan meng-share-nya lewat WA-nya agar mereka itu tahu gimana untuk membaca Al-Quran itu diawali dengan bismillah ataupun tidak, dan juga ataupun aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari ataupun tidak. Baik bapak-bapak sekalian, di sini bismillah atau basmalah itu sangat panjang penjabarannya, sangat tidak ada habisnya dari berbagai versi-versi ataupun kaidah-kaidah ataupun pendapat-pendapat para ulama tabi'in dan para ulama kontemporer ataupun zaman saat ini. Basmalah itu sangat panjang Pak, baik itu dari segi tafsirnya, dari segi nahwu syorafnya, ilmu-ilmu yang lainnya, kaidah-kaidah yang lainnya. Di sini saya akan menerangkan sedikit saja poin-poinnya, bahwa untuk ditekankan baca basmalah itu pada saat-saat yang tertentu saja. Yang pertama adalah bahwa basmalah itu di dalam lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim, saat dimana kita itu ditekankan, dianjurkan ataupun disunahkan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, di sana itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa yang tidak dibaca, namanya surat Al-Bara'ah, yaitu salah satunya surat At-Taubah. Itu tidak diawali membaca basmalah secara lengkap, langsung kita baca ayatnya, karena surat Al-Bara'ah ataupun At-Taubah itu adalah isinya tentang masalah azab, tafsirnya. Jadi dia disunahkan untuk membaca Bismillah.
Yang kedua adalah di permulaan ataupun penulisan-penulisan kita itu membuat naskah, menulis undangan, kajian-kajian ataupun lainnya, yaitu adalah kita menulisnya secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-bapak sekalian, di sini di papan tulis saya sudah menyingkatkan bahwa di mana-mana yang harus ditekankan bacaan Bismillah. Nah, di sini penulisan buku-buku itu adalah mengharapkan suatu keberkahan, Pak. Kenapa orang menulisnya itu Bismillah itu harus lengkap, Pak? Ya, ini kebanyakan yang permasalahan adalah undangan. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim WR dan WB. Kebanyakan begini. Nah, ini yang tidak disyariatkan, yang tidak dibenarkan, ya. Assalamualaikum WRWB atau juga Bismillah tidak lengkap. Itu yang tidak boleh. Tapi harusnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membuat naskah, membuat kajian ataupun ilmiah dan sebagainya. Dan dalilnya adalah kisah Nabi Sulaiman. Itu pada surat Kisah An-Naml ayat 29 sampai 31. Nabi Sulaiman menyurati kepada Ratu Bilqis dengan Bismillah secara lengkap. Nah, itu awal sejarahnya kenapa Bismillah itu harus lengkap. Karena ada dalilnya adalah kisah Nabi Sulaiman menyurati kepada Ratu Bilqis. Itu. Yang bagian keduanya adalah dibaca dengan mengucapkan Bismillah saja. Bismillah saja itu cukup Bismillah. Satu, ketika itu kita berwudu. Kita berwudu baca Bismillah. Itu ditekankan ya Pak ya. Tidak Bismillahirrahmanirrahim juga tidak apa-apa. Kadang ada yang suatu sudah jadi kebiasaan. Itu tidak mengapa. Ketika berwudu dalam hadis akhir Abu Daud nomor 101, Ibnu Majah nomor 39 dan Abu Doin ini menghasankan hadis tersebut. Yang nomor 2, pada saat menaiki kendaraan apapun. Apa saja Pak? Kalau zaman dulu kan onta kendaraannya. Nah, di situ sejarahnya, kisahnya mengatakan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu alaihi wasallam, sumakola li arbi kabi ismillah, ya, naiklah kendaraanmu pada saat itu onta Pak ya, nggak ada kendaraan kayak pada saat hari ini seperti ini modern zone ini. Untamu dengan baca Bismillah, HR Muslim nomor 715. Kalau sekarang kendaraan macam-macam Pak. Kalau saya masih sepedanya, saya kalau kemana-mana juga begitu Pak, ya, baca Bismillah. Semuanya yang punya kendaraan motor juga baca Bismillah. Tapi ditekankan itu pada saat kita itu menstarter Pak, memanaskan kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci setang kita itu, bukan pada saat kita itu mulai melaju, ya, itu Pak. Kalau Panton kan sekarang itu ibarat kata do Grab atau apa ya, baca Bismillah Pak. Panton ya. Nanti di perjalanan siapa tahu insya Allah nanti ada ketemu yang lebih bagus lagi ya Pak ya. Insya Allah baca Bismillah ya Pak ya. Ya. Yang ketiga, pada saat memotong hewan dan berburu. Pada saat memotong hewan dan berburu, yaitu kisah surat Al-An'am pada ayat 118 dan kisah surat Al-Maidah ayat 4. Saat memotong hewan itu umum Pak, artinya tidak saat pada Idul Adha saja, pada saat kita berburu. Nah, yang jadi permasalahannya itu kita berburu dengan anjing misalnya.
Nah, anjing itu pasti itu menerkam ataupun mematikan buruan kita. Itu bagaimana hukumnya? Itu sangat disyariatkan, itu adalah baca bismillah, tetap dipotong dengan bismillah. Yang keempatnya adalah sebelum makan. Nah, ini kebanyakan bagi anak-anak ataupun kita juga sebagai orang tua suka lupa bahwa doa makan itu seharusnya diawali dengan bismillah. Ataupun kita sudah makan tapi lupa baca bismillah. Itu sesudah makan juga kita baca bismillah. Disunahkan, ditekankan. Kalau kita sudah lupa ataupun tidak lupa, ditekankan baca basmalah. Wahai anak, sebutkanlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini yang jadi permasalahannya. Ini hadis diartikan satu kata, tapi penjabarannya itu sangat luas, Pak. Bagaimana orang-orang yang difabilitas, cacat fisik, tidak punya tangan dari sejak lahir, ataupun kecelakaan, ataupun amputasi dan sebagainya. Tapi makan tangannya tangan kiri, Pak. Itu tidak mengapa, karena ada rusuh, ada keringanan, ada uzur tertentu. Tapi di sini hadis ditekankan memakai makan itu tangan kanan, minum tangan kanan. Itu kalau bagi orang-orang yang cacat fisik itu tidak ada ada rusuh ataupun uzur, tidak mengapa, Pak, itu. Jadi sama kita sholat, sama kita mengerjakan ibadah, ada rusuhnya. Kalau sudah sakit, kalau tidak bisa, kita tidak harus mengultimatumkan, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus begini, tidak bisa. Karena itu ada uzur, ada halangan, ada tantangannya ataupun rintangannya. Dan makanlah apa yang ada darimu di hadapanmu. Ini adalah masalah adab, Pak. Adab atika, kita makan. Yang udah ada di depan kita itu piring di situ udah kita comot, ya. Ada yang di situ kita ambil. Jangan yang ada di sana kita belum ini sudah habis kita minta yang itu. Itu dalam hadis Bukhari 53776 5376 dan hadis Muslim nomor 2022. Jadi etika kita menyebut kita makan menyebut cukup dengan bismillah. Yang kelima adalah sebelum berhubungan istri, ya. Ini kadang-kadang kita suka lupa kalau lagi berhubungan istri pada saat-saat pengantin baru ataupun sudah berkeluarga atau sudah punya anak, kadang-kadang suka lupa, ya, membaca basmalah. Langsung aja ditancap baik, digas baik, ya, kasarnya itu. Tapi baca basmalah pada saat kita itu sperma kita keluar di rahim istri kita itu membaca basmalah. Adapun doanya Allahumma janbis syaiton wa janbis syaitoni ma razaqtana summa qadra bainahuma fi zalika au qudri walad lam yadurahu syaiton abada, ya. Itu adalah intinya, artinya ya Allah, apa yang aku keluarkan untuk rahim istriku semoga menjadi anak yang soleh dan soleh, itu agar tidak setan masuk ke dalam ikut bersama kita di dalam hubungan intim suami istri. Nah, yang keenam ini adalah ketika keluar rumah. Karena kita lupa, kacak-kucuk buru-buru, nggak baca bismillah, baca doa bismillah, ya. Bismillah itu yang ketujuh adalah ketika masuk toilet WC. Makanya, Pak, kalau di rumah kita itu kamar-kamar WC-nya diingatkan, letak dahulu baca bismillah itu dengan kaki mulai awal kaki kiri. Ini kadang terbalik, kaki kanan dulu, keluar baru kaki kiri. Banyak kan begitu, ya. Jadi kita harus ingat kepada yang tidak baik, di tempat-tempat yang hukumnya makruh, dan tempat-tempat yang samar-samar gitu, tangan kanan kiri kita masuk.
ketika masuk WC, toilet, kamar mandi, dalam hadis Tirmidzi nomor 606 dan Ibnu Majah nomor 297. Dan yang seterusnya adalah saat merasa sakit anggota badan kita, Pak. Ya, kita lagi sakit, tergores, terluka, membaca Bismillah, itu kita tempelkin tangan kita. Ada kadang kalau orang dulu pakai air ludah, tempel Bismillah, semoga sembuh, semoga cepat lukanya sembuh dan sebagainya. Ya, itu tidak kapan saja ya Pak ya, terasa kita sakit saja ataupun di sebelum sakit saja kita tempelin di sini. Ya, tapi wasilahnya dengan obat juga Pak ya. Jangan mengandalkan baca Bismillah, tapi dengan obat juga. Kalau memang itu berlanjut sakit kita itu. Ini ada mencari keberkahan. Meletakkan tangan kanannya ketika sedang sakit. HR Muslim 2202. Dosanya saat membaca basmalah meletakkan mayit ke dalam liang lahat. Ya, kadang-kadang tuh ada tukang penggali kubur menanggapi ataupun menadang mayat itu untuk ke dalam liang lahat, itu cukup baca Bismillah. Dalam hadis Abu Daud nomor 3013, Tirmidzi 1046 dan Ibnu Majah 1550. Dan yang selanjutnya adalah saat menutup pintu, mematikan lampu, menutup wadah makan makanan yang ada di meja makan kita. Kadang kita suka lupa, emang ada orang yang kebiasaan tidurnya itu hidup lampunya, dia itu nggak betah gelap. Ada yang seperti itu, kita juga tidak menyalahkan mereka. Terus ada juga yang ingin dimatikan, pengennya gelap, itu juga lebih ditekankan, lebih syariat ataupun sunnah mematikan lampu. Itu pada saat kita mematikan lampu, baca Bismillah, menutup wadah-wadah makanan agar aman dari segala macam penyakit, dari binatang-binatang yang masuk di tempat-tempat makan kita. Dalam hadis yaitu riwayat Bukhari 5623 dan HR Muslim 2012. Di saat kita menutup pintu, baca basmalah, mematikan lampu, wadah makanan dan tempat-tempat makan pada malam hari ya, bejana tempat pada malam hari. Kadang-kadang kita lupa Pak ya, menutup kopi, padahal kopi itu masih banyak, terus kita melanjutkan pagi, kita tutup, itu jangan lupa. Kadang-kadang kopi itu kadang-kadang mengandung racun kalau tidak ditutup. Dan yang terakhir yaitu ketika tidur malam, baca Bismillah, apalagi kita berzikir dulu, apalagi kita membaca surat-surat dulu, surat-surat yang pendek, itu lebih ditekankan. Jadi ini sekilas saja Pak ya, masalah pengucapan basmalah. Terdapat dua lafaz berbeda-beda pada saat aktivitas, pada saat kita itu bekerja dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Dan permasalahan-permasalahannya adalah yang terakhir, bagaimana ditekankan atau tidaknya pada saat kita membaca basmalah itu sebagai jadi imam, baca basmalah langsung Al-Fatihah. Ini banyak perselisihan oleh para ulama, perdebatan. Yaitu pertama, basmalah pada saat imam kita membaca surat Al-Fatihah itu dijahirkan atau dikeraskan. Yang kedua, atau disirkan atau dipelankan dalam hati saja. Pada saat kita jadi imam itu baca Bismillah, langsung baca Al-Fatihah. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang seperti itu. Itu kita tidak menyalahkan karena belum tahu ilmunya.
Dan ada juga orang sebagai imam takbir, dia langsung tidak baca bismillah, langsung baca dalam hatinya saja, tapi dipelankan, tidak dikeraskan. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu lebih bagus, itu lebih baik disirkan, tidak diucapkan. Tapi ada lagi orang yang dijahirkan atau dikeraskan bacanya, karena sudah kebiasaan dia seperti itu. Kita tidak menyalahkan, ya, membaca basmalah. Itu yang jadi perbanyakan perdebatan pada saat menjadi imam. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan Bapak-bapak sekalian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tentang sekilas masalah baca basmalah ditekankan pada saat tertentu. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak-bapak, pada para jamaah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, sedikit walaupun tidak banyak. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangannya, baik itu materinya secara langsung ataupun tidak. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal ibadah kita yang kita niatkan pada pagi hari ini dan seterusnya jangan diawali membaca bismillah. Semoga wasilah ataupun bismillah ini adalah sebagai kita untuk motivasi, penyemangat. Dan satu lagi Pak ya, bismillah itu tidak boleh dituliskan ataupun sebagai jimat pada ditempel-tempelkan ke ke dinding, tidak boleh sebagai jimat ditempelkan kepada cincin, ataupun tidak boleh ditempelkan kepada tempat-tempat tertentu di depan pintu rumah kita. Itu adalah hukumnya syirik. Jadi kita itu mendewakan ayat-ayat tertentu adalah tidak boleh ya Pak ya. Apalagi pada bayi yang sedang menangis dan sebagainya, itu kita kasih jimat bacaan mujarobat. Kalau kata orang Primbon Jawa itu mujarobat, ya itu tidak boleh. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Mungkin hanya itu saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukumnya baca basmalah itu fardu ain, fardu kifayah, atau mubah atau makruh atau gimana? Karena kan bisa ada yang terselip lupa dan sebagainya. Jadi kalau dalam kita sehari-hari itu hukumnya apa? Karena dasar-dasarnya kita bisa ini harus mati dari fardu dan apapun. Ya, itu sama dengan kayak hukum. Kalau memang sunnah, berarti tidak dikerjakan tidak ada apa-apa, tidak dosa. Kalau manusia makruh lagi, bukan lagi. Jadi status hukum dari basmalah. Pada Bapak Juli telah menanyakan masalah hukum basmalah itu dibaca sunnah apa wajib ataupun atau makruh. Telah ditekankan di sini sesuai dengan syariat atau sunnah pada saat-saat tertentu ya Pak Juli ya. Pada saat-saat kita itu melakukan aktivitas, pada saat kita itu melakukan pekerjaan saja Pak Juli ya. Nah di situ timbul fatwa ataupun ijma ataupun kemudian ditekankan artinya ataupun disunahkan. Dan selain itu tidak mengapa kalau kita tidak membaca basmalah secara lengkap ataupun tidak, karena orang itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersendiri, kan sudah bisa
namanya biasa dia seperti itu, baca bismillah pada saat bekerja itu lebih baik, lebih bagus. Jadi Pak Juli itu tinggal memilih mana hukumnya pada saat baca bismillah itu sesuai dengan saat kita melakukan, Pak. Saat kita itu memulai suatu niat pekerjaan di situ. Tapi di sini dalam dari Al-Quran itu ada dua yang membaca bismillah itu secara lengkap, Pak. Satu membaca Al-Quran, kedua yaitu apa namanya, di permulaan dalam penulisan-penulisan, Pak, kita membuat undangan dan sebagainya. Jadi ditekankannya pada saat seperti itu. Nah itu baru timbul hujah atau ijma ataupun fatwa bahwa pembacaan bismillah itu hukumnya seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Yudi. Lantur. Ya. Nanti Pak ya, mulai baca bismillah kalau kemana-mana supaya dapat kuda putih ya Pak ya. Waalaikumsalam. Tapi kalau untuk pekerjaan sifatnya ke kegiatan sehari-hari, memang secara sunnah, sadar kita tidak lengkap juga nggak apa. Nggak, kita akan memotong hewan itu tidak harus lengkap. Kedua, konteks menulis bismillah disingkat itu teknis, tapi tujuan sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa berarti kalau disingkat itu karena meningkat aja tulisannya biar cepat, tetapi bisa ditangkap. Kecuali kalau singkatan itu tidak bisa diterima secara teknik penulisan. Dan jadi kalau bismillah WR, WB itu sudah mampu seluruh orang menurut kita di Indonesia itu sudah tangkap. Bismillah. Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah disingkat itu? Atau nggak disingkat? Tapi tadi mungkin Bang mengatakan WR itu di konteks apa itu? Ada WR. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum itu WR itu dalam undangan. Nggak mesti harus panjang lebar juga. Itu hanya teknis saja. Kadang-kadang Subhanahu wa ta'ala disingkat dengan SWT. Tapi bisa dipahami oleh kita semua. Ini kemana ini arahnya itu? Kita bisa paham dan mafhum. Ya. Jadi assalamualaikum, WBO paham. Tuh. Adapun konteks membaca Quran, Bismillahirrahmanirrahim itu memang benar. Tetapi yang menjadi keharusan ketika membaca Quran tadi Bang lewat. Kalau dibuka di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Quran, maka bacalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu paling pertama. Jadi ketika kita baca lihat khatib maupun orang yang sedang tausiah, kalau bukan di ayat yang pertama dan satu surat, bismillah nggak dikumandangkan. Umpamanya kita mengutip surat Al-Baqarah di ayat terakhir. Jadi begini, ketika tausiah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan. Itu pakai bismillah. Karena Allah sudah memerintahkan wajib dalam surat An-Nahl ayat 98. Penting sekali. Penting. Tapi kalau namanya langsung Bismillahirrahmanirrahim. La yukallif itu ada yang kelewat apa takutnya. Apakah silakan bismillah. Tapi secara ditekankan kita berlindung kepada Allah karena kita akan membaca firman Allah yang sangat luar biasa. Sikan kanan kiri depan belakang yang bisa mengganggu kita tetap tentang bagaimana benar dan tidaknya membaca Al-Quran. Kecuali kalau kita mengutip seperti kembali kepada surat Al-Baqarah. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai sekian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya. Jadi kita menekankan sekali tentang fastaqim. Saya rasa yang namakan dari apa yang tadi. Ya, terima kasih pada saat baca basmalah dan juga penulisan-penulisan tentang masalah kelengkapan yang disingkat yaitu Assalamualaikum dan tidak singkat ataupun penulisannya. Jadi penulisan-penulisan itu lebih afdol adalah secara lengkap Pak ya, secara zahirnya ataupun nyatanya. Kalau kita tulis WRBB ataupun SPT dan sebagainya itu kurang serp ataupun kurang afdol. Itu menurut persepsi masing-masing. Karena Allah itu jabatannya lebih tinggi. Tapi kalau kita kepada manusia ditulis jabatannya seabrek-abrek, dokter, insinyur, apa karena takut dipecat. Tapi kepada Allah saja cuma Subhanahu wa Ta'ala kita tulis SPT. Kepada Nabi SAW kita tulis Sal. Karena dia itu lebih tinggi manusia, lebih paling mulia. Tapi kalau kepada teman kita, kepada guru kita ataupun kepada bos kita, itu semuanya ditulis C, MA, AA, SAM dan sebagainya karena takut tidak menghormati. Tapi kalau kita menulis kajian, menulis apapun, menulis dan sebagainya, jabatan Nabi kita, jabatan orang yang kita muliakan itu kalau bisa jangan disingkat Pak ya, salam. Apalagi Allah SWT, apalagi Nabi alaihissalam kita tulis as gitu. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada Bapak-Bapak. Mohon maafkan lahir batin. Semoga bermanfaat semuanya. Tak terkecuali. Seorang kiai maka Al-Quran disebut Jazul Arum ayat-ayat yang Arab itu sebagai dalam dan artinya terus Arumnya data apa? Dalam itu dari orang Kristen, orang Hindu, orang yang fasik lah. Itu saya bilang saya Belanda mengatakan juga apa? Nah itu ada ya, apa itu ya? Ada yang salah. Tapi kalau ada itu harusnya saya sudah dulu yang pengaturannya kalau satunya sudah biasa disobek sunahkan dibatalkan karena ada
di mana ya? Jangan sampai ada peraturan yang benar itu harus ditaati oleh orang. Jadi pasti bukan orang sudah selamat terus kan ada ayat peraturan itu harus dijaga. Itu sering dulu undang-undang makanya kan sebelum kemandiran undangan tidak seminggu kita ada stop ya. Seminggu saya ada kan dia kalau undang-undang berapa ya itu kan itu dia saya coba harus tentunya yang kuat yang kurang yang lain lagi. Jadi sampai urusan kebiasaan kita ya, urusan di undangan itu kita akan sebagai dari yang penting orang Islam itu termasuk semua yang juga termasuk juga jadi sebagai jangan menghindari kata-kata ayat Al-Quran di sebenarnya itu kan berbahasa kepolisian ya dan terdapat ngapain dari bisa mendapat berusaha itu ya saya pernah lakukan itu menikah ya Arab itu saja terus Latin lah terus Latin ini dia ada tidak perlu Baik, Terima kasih kepada Bapak Anton yang telah menyampaikan pengalamannya tentang masalah Al-Quran tersebut ataupun sobekan Al-Quran ataupun pembicaraan Al-Quran. Jadi intinya kita itu memuliakan Al-Quran itu lebih apa namanya Pak ibadah daripada. Ada orang satu lagi Pak ya. Jadi penjual stiker untuk di mobil, stiker untuk di motor ataupun kendaraan sebagainya. Itu bagaimana? Itu tetap Pak ya, hukum tidak boleh ya. Karena apa namanya suatu pengakuan, suatu identitas bahwa seorang muslim, tapi orangnya nggak muslim, nggak pernah sholat, tapi apa namanya ceritanya banyak, baca Bismillah, lapan la ilaha illallah, ada kan yang begitu Pak ya. Tapi larinya kemana? Adanya di ya begitulah itu, makanya itu tidak boleh. Kita membeli stiker itu ditempatkan pada waktu yang ditempatkannya ya. Tidak lebih baik mobil kita atau motor kita atau sepeda kita itu ada kata-kata baca Bismillah, ditakutkan kita itu salah arah nantinya gitu. Dan ria, ujub, subhanah ataupun dan sebagainya. Lebih baik polos aja kendaraan kita, mobil kita. Dan juga terakhir Pak ya, bagaimana Al-Quran atau pusat Al-Quran yang sobek atau tidak ada fatwa ulama yang apa namanya boleh dibakar ataupun boleh disimpan ataupun boleh dikubur dan sebagainya untuk memuliakan ayat-ayat bekas sobekan tersebut. Makasih Pak Anton. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, saya serahkan kepada menambahkan ya. Kalau di motor kita ada tulisan nggak masalah. Siapa mengharamkan, siapa yang memakruhkan, itu untuk selalu ingat kita kepada Allah. Karena selaku manusia kadang-kadang kita lupa menyebut tugas motor. Itu ada tulisan Bismillah. Yang tidak boleh itu ada tujuan lain. Bismillahirrahmanirrahim jadi terlibat dalam kertas bikin karung. Itu kosan berbeda. Atau Bismillahirrahmanirrahim diukir di atas pintu dengan tujuan berbeda juga. Sepanjang itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillah bagus. Bila perlu itu di rumah kita tuh Bismillahirrahmanirrahim, masuk kamar
Bismillah, tambah doa masuk kamar dan lain sebagainya. Jadi kita yang membuat hukum tersendiri. Kalau membuat suatu statement pernyataan pakai referensi ini kata ulama ini, karena mungkin di hadis nggak ada, ini ulama ini mengatakan seperti ini. Pakai yang lebih pribadi, termasuk tadi dengan menyikat seperti itu dibanding-bandingkan dengan pikir manusia, nggak bisa dibandingkan. Kalau kita mau melarang, subhanahu wa ta'ala menjadi SWT, Bang Kim mengutip, ini kata Ustaz ini, usul ini, seperti ini. Pasti beliau punya alasan. Kalau Bang Kim sekarang saya tanya, kenapa SWT tidak boleh singkat? Apa alasannya? Dan itu didukung oleh ilmu usul fikih. Jadi usul fikih itu sangat komprehensif, sangat lengkap. Jadi kita tidak boleh menurut. Contoh kata Buya Yahya, sepanjang itu Allah Subhanahu wa ta'ala singkat dengan SWT, tidak haram apa-apa. Nggak masalah juga. Sepanjang tidak ada niat lain dan tidak melecehkan, tidak masalah. Jadi tidak usah mencari sesuatu yang memang sebetulnya bukan masalah menjadi dipermasalahkan. Khawatir nanti malah jadi kontroversi. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, baik Pak ya. Itu kan persepsi orang kan masing-masing. Kalau bagi yang sudah tahu mungkin tidak melakukan seperti itu lagi, itu kan lebih baik. Tapi kalau orang sudah biasa seperti itu ya silakan saja, karena persepsi dan pegangannya adalah masing-masing. Itu aja Pak ya. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, jamaah sekalian, demikianlah kajian pagi kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.